bersyukur. Oh, matamu tinggal satu, tanganmu tinggal satu. Apa perlu? Tanganmu habis, matamu habis. Moncongmu kau jaga, mulutmu kau jaga. Sadar diri kamu sebelum kamu menyesal. Langkahi dulu mayat kami. Jangan kau hina-hina jenderal kami. Kau seharusnya bersyukur. Oh, matamu tinggal satu, tanganmu tinggal satu. Apa perlu? Tanganmu habis, matamu habis. Moncongmu kau jaga, mulutmu kau jaga. Sadar diri kamu sebelum kamu menyesal. Langkahi dulu mayat kami. Ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Namun, aparat penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini, padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, tentang dugaan ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat atau DUMAS. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasio Lansianipar, Rizal Fadila Esa, Dr. Tifawuzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana SHMSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, Bareskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Bareskrim Polri karena proses yang sepihak ini syarat muatan politik, tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat atau DUMAS yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro justisia. Proses dalam tahapan ini hanyalah pra-pemeriksaan untuk menentukan apakah aduan masyarakat layak direkomendasikan untuk dilanjutkan pada tindakan pro justisia dengan diterbitkan laporan polisi. Sehingga tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, apalagi untuk melegitimasi keabsahan sebuah dokumen ijazah Jokowi. Ketiga, karena itu kami menduga kuat ada motif penyelamatan kepentingan Jokowi sekaligus melegitimasi kriminalisasi terhadap klien kami melalui proses yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri yang akan melakukan uji laboratorium forensik. Ujungnya diduga kuat hasil tes ijazah Jokowi akan dinyatakan identik atau asli. Laporan TPUA di Bareskrim Polri dihentikan karena tidak cukup bukti dan proses kriminalisasi terhadap klien kami akan masif dilanjutkan dengan dalih telah ada hasil tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Keempat, kami hanya akan mempercayai dan menerima hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi sepanjang proses tersebut melibatkan berbagai stakeholders, terlapor di Polda, akademisi, lembaga kredibel, ahli dari internasional, hingga perwakilan DPR. Intinya, kami menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Demikian pernyataan hukum disampaikan Jakarta 12 Mei 2025, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salestinus SH Koordinator Litigasi, Ahmad Kosidudun SH Koordinator Non Litigasi. Dan kami nanti akan edarkan dengan lampiran sejumlah tim advokat yang ada dalam tim ini. Di antaranya ada Dr. Amir Samsudin SHMH, mantan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian ada Dr. Abraham Samad SHMH, mantan Ketua KPK. Maijen TNI Purnawirawan Samsu Jalal SHMH, beliau mantan Danpom Abri. Kemudian ada Dr. Ahmad Yani SHMH. Kemudian ada juga Dr. Herman Kadir SHMH,
Muhammad Samsir Jalil SHMH, Ismar Samsudin, dan yang lain sebagainya. Baik, selanjutnya kami mohonkan kepada Bang Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi untuk menyampaikan seruan untuk membersamai rencana pemanggilan klien kami di Polda Metro Jaya. Kami harapkan seluruh rakyat bisa hadir membersamai klien kami, baik untuk panggilan hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu terhadap Rizal Fadila, hari Kamis terhadap Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa, juga pemanggilan pada hari-hari yang lainnya. Kepada Bang Petrus Celestinus kami persilakan. Baik, terkait dengan upaya kriminalisasi yang saat ini tengah berjalan, kami mengimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi, supaya proses ini berjalan secara benar, terutama pihak Polri harus netral. Pihak Polri tidak boleh berpihak karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi, ya. Panggilan terhadap terlapor dengan agenda klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Karena kita tahu di dalam KUHP itu ada beberapa pasal mengenai persangkaan palsu, laporan palsu, sehingga orang kemudian menjadi korban dari laporan palsu, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, kami minta supaya dalam kaitan dengan perkara ini, seharusnya Polri menjadikan momentum untuk berbenah, bertindak secara objektif, terutama memberikan pelayanan keadilan. Oke, berarti di video itu saya ngomong, saya tidak mau lagi masuk ke lingkaran setan ijazah palsu gitu ya, dan itu dipotong, di framing seolah-olah saya ini takut bersentuhan dengan ijazah palsu, atau saya ini seolah-olah tidak seperjuangan lagi dengan Dr. Rismon gitu ya, atau Dr. Tifa, Bang Roy Suryo, kurang lebih begitu kan framingnya. Subhanallah. Baik teman-teman, oke, mudah-mudahan konten ini manfaat ya, mudah-mudahan memberikan edukasi. Jadi saya tidak mau lagi terjebak lingkaran setan ijazah palsu ya, atau sertifikat palsu. Jadi lingkaran setan itu bukan termasuk teman-teman Dr. Rismon ya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, kemudian Bang Roy Suryo dan Bang Rizal Fadila, Ibu Kurniawan, dan teman-teman yang lain ya. Mereka itu berkompeten di bidangnya. Mereka itu, beliau-beliau itu punya disiplin ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ya, doktornya, ijazahnya. Jadi mereka itu benar-benar punya otoritas untuk membahas itu, membedah itu. Yang saya maksud lingkaran setan itu adalah pendukung-pendukung taklid butanya ya, baik pengacaranya, baik rakyatnya, baik siapapun lah yang lingkaran setan itu. Poin pertama ini, poin pertama ya, saya dijebloskan ke penjara itu mulai dari tingkat penyidik ya, jadi tingkat penyidik polisinya yang nangkap saya, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, JPU-nya, jaksa penuntut umumnya, lalu disidang, masuk ke persidangan, dan JPU mendatangkan 35 saksi kurang lebihnya, teman sekolah, guru kepala sekolah, guru, macam-macam loh, didatangkan semua. Tetapi selama 6 bulan kurang lebih sidang, tidak ada satupun ya orang yang pernah melihat bentuk makhluknya yang namanya sertifikat asli itu ya, nggak ada. Polisinya nggak pernah melihat langsung ya kan. Teman-teman sekolah 35 saksi yang didatangkan ke pengadilan tidak pernah melihat langsung. Bahkan JPU-nya tidak pernah melihat langsung. Bahkan yang mulia hakim wakil Tuhan juga tidak pernah melihat langsung. Tidak ada. Tapi tetap saja saya dijatuhi hukuman ya, dituntut maksimal 10 tahun, divonis 6 tahun. Nah, itulah yang saya maksud lingkaran setan gitu ya. Lingkaran setan.
Nah, ditambah lagi yang ini, ada rakyat-rakyat yang hanya ikut-ikutan, asli, berantem di TikTok, berantem di medsos. Padahal dia sendiri nggak pernah melihat aslinya tuh, cuman berani berantem sesama anak negeri, ya berantem sesama bahkan seagama, seiman, masya Allah. Itu yang saya maksud lingkaran setan gitu ya. Dan saya nggak mau terjebak di situ. Ya, untuk Dr. Rismon, Dr. Tifa, untuk Pak Rizal Fadila, ya, untuk Bunda Kurniawan dan semuanya, saya dukung doa lahir batin jasmani rohani, terus tegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Insya Allah. Kalau saya sendiri dimintai pendapat pribadi, sama, saya tuh orangnya hak batil. Selama mataku tidak pernah lihat sendiri yang asli, ya, sampai kiamat pun, ya mau dibayar 10 triliun pun saya nggak akan mau mengakui asli. Saya belum pernah lihat. Bahkan lembaga seresmi pengadilan pun, ya hakim jaksa itu punya otoritas tinggi itu untuk mendatangkan yang asli, nggak bisa datang. Itu yang saya maksud lingkaran setannya itu di situ. Coba perhatikan di TikTok itu kan kasihan kan, ya ada emak-emak, ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada Gen Z, hidup asli. Kemudian yang satunya lagi, mereka selalu menyebut barisan sakit hati, ya kan, terus anak abah gitu kan. Sementara yang satunya juga mempertahankan palsu, yang satu asli. Nah, ini yang saya maksud lingkaran setan, ya. Oke, insya Allah saya tetap berjuang membela yang benar dengan doa, ya, sementara dengan doa, insya Allah. Baik, paham kira-kira sudah? Nak Rizky masuk, tersampai maksudnya? Ya itulah, Dr. Rismon selamat berjuang, Dr. Tifa selamat berjuang, Bang Rizal Fadilah terus berjuang, ya. Apalagi siapa? Bang Roy Suryo selamat berjuang, Bunda Kurnia selamat berjuang, TPUA, tim pembela ulama dan aktivis selamat berjuang. Saya juga salah satu bagian organ penting di dalam TPUA itu. Selamat berjuang, terus berjuang. Mereka berjuang tanpa dibayar. Ya, mereka berjuang mengeluarkan biaya sendiri, ya, tanpa pamrih. Ya, mereka datang ke UGM, datang ke Solo, biaya sendiri tanpa disponsori. Gak ada kepentingan apa-apa. Kepentingan hanya ingin membersihkan alma maternya karena beliau merasa alumnus UGM yang benar. Beliau kan, berarti kan jelas visi misinya, ya kan? Dan beliau punya ilmunya, ya, di bidangnya, memang doktor forensik, ya kan, ahli telematika, memang sudah punya otoritas di bidangnya. Itu teman-teman, ya. Oke.